Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia dengan NPM 102222034, kelas C122 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Ada sejarah revolusi industri. Istilah revolusi industri sebenarnya diperkenalkan oleh Frederick Engels dan Louis Auguste Blanqui pada abad ke-19. Akan tetapi tidak ada ilmuwan yang secara tegas mengungkapkan terjadinya revolusi industri. T.S. Ashton memperkirakan terjadinya revolusi industri itu terjadi pada tahun 1760 sampai 1830. Menurutnya, tidak ada titik pemisah dengan terjadinya revolusi industri 2 tahun 1850. Ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, kemudian akhir abad tersebut memperkembangkan mesin bahan bakar dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, perkembangan revolusi industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal abad ke-16 di Inggris mulai memasuki abad pemikiran yang mengakibatkan munculnya banyak ilmuwan terkemuka dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Perubahan cara bekerja mulai terjadi pada pertengahan abad ke-18, khususnya di bidang pengolahan tekstil. Perubahan ini erat kaitannya dengan revolusi agraria yang menyangkut tentang penataan tanah. Pada abad ke-17, kebutuhan akan wool semakin meningkat. Oleh karena itu, usaha pemeliharaan domba meningkat pula. Untuk memelihara domba diperlukan tanah yang luas, lahan yang digunakan untuk pertanian dan beralih fungsi menjadi sebuah lahan atau tempat untuk memelihara domba. Pada masa itu, pengolahan tekstil masih menggunakan tenaga manusia. Kemudian ditemukan berbagai alat yang dapat mempercepat proses kerja dan memperbanyak hasil. Pada tahun 1733, John Kay membuat alat temukan yang dapat bekerja lebih cepat dan mengatur lebar kain. Mesin itu dikenal dengan nama Flying Scud. Selanjutnya, mengapa industri 4.0 begitu penting? Yang pertama adalah industri 4.0 telah menyentuh banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah industri 4.0 mengintegrasi dunia digital fisik. Yang ketiga, dapat meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, dan pertumbuhan pendapatan, memberikan nilai tambahan dan customer experience. Yang selanjutnya adalah menghubungkan ekosistem, mendorong keputusan yang lebih baik, dan yang terakhir adalah organisasi akan dituntut untuk dinamik, inovatif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika tekanan dan tuntunan pasar. Selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif revolusi industri 4.0. Dampak positifnya adalah yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua adalah efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang terakhir adalah peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Selanjutnya adalah dampak negatifnya. Yang pertama ada lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Selanjutnya butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang selanjutnya adanya urbanisasi, di mana meningkatkan jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Dan yang terakhir adalah berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Yang selanjutnya adalah peran akuntan
di era revolusi industri. Profesi akuntan. Pekerjaan bersifat umum, mudah dipelajari oleh berbagai pihak. Hasil pekerjaan laporan keuangan yang dibutuhkan banyak pihak, sehingga semua orang ingin mempelajarinya. Menggunakan dan mengikuti standar internasional, International Financial Reporting Standard, standar kurikulum internasional dalam International Education Standard, Auditor, International Auditor Standard. Akuntan global profesional menggunakan standar akuntansi internasional dalam menyusun laporan keuangan, International Public Sector Accounting Standard, International Financial Reporting Standard, International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprise. Terus ada auditor bekerja dengan International Auditing Standard, tunduk pada kode etik internasional, menggunakan standar kerja internasional sehingga dapat dengan mudah bekerja di lingkungan global, dan terakhir dalam menuntut peningkatan kualifikasi sehingga memenuhi ketentuan standar internasional. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.